ataupun peneliti-peneliti sebelumnya. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Toto. Selanjutnya kami beri kesempatan ke Dian Saputra untuk menanyakan langsung kepada dua narasumber kita. Mohon maaf Mbak Erniati dan Mbak Ita Ristanti berikutnya ya. Silakan Pak Dian Saputra. Iya, terima kasih Mas Ganjar. Saya Muhammad Dian Saputra dari Departemen Antropologi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada. Sekarang masih sebagai mahasiswa semester 6. Jadi saya ingin bertanya beberapa waktu yang lalu saya pernah penelitian juga tentang vitalitas bahasa, lebih tepatnya untuk mengkaji bahasa Enggano di Pulau Enggano yang letaknya kurang lebih kalau pelayaran dari Kota Bengkulu itu 12 jam. Nah, di sana kita menemukan fakta bahwa sebenarnya seperti yang dikatakan oleh Pak Toto tadi bahwa memang yang bagus itu melakukan revitalisasi ataupun konservasi itu secara bottom up. Nah, kita temui data di sana bahwa dari pemangku adat ataupun dari ketua-ketua adat aliansi lembaga adat di Pulau Enggano itu telah mengajukan muatan lokal untuk pengadaan muatan lokal di Pulau Enggano khususnya untuk bahasa Enggano itu sendiri sejak tahun 2009. Cuman sampai sekarang berdasarkan informasi dari mereka itu Pemda dari kabupatennya sendiri tidak pernah menggubris kayak gitu, dan mereka sampai sekarang pun nggak tahu kayak apa sebenarnya langkah yang tepat untuk menyelamatkan bahasa ini itu seperti apa, karena kalau inisiatif dari pemangku lembaga adatnya sendiri sudah ingin gitu menyediakan sumber daya untuk mengajar misalnya di sekolah, karena jumlah sekolah di Pulau Enggano itu juga tidak banyak kayak gitu. Cuman mereka terbatas pada perizinan kayak gitu. Apakah pelaksanaan muatan lokal ini harus melalui SK dari Dinas Pendidikannya terlebih dahulu kah, atau boleh langsung saja kayak gitu atas inisiatif dari masyarakat yang nanti bisa bekerja sama dengan guru-guru di jadi langkah yang tepatnya itu seperti apa ya? Mungkin bisa dijawab sama Pak Toto ataupun Mas Iko seperti itu. Terima kasih. Penelitiannya tahun berapa di Enggano itu? 2018. 2018. Sudah baca referensi hasil penelitian dari Kantor Bahasa Bengkulu? Iya, saya Mas Sarwo Edi Wibowo. Sarwo Edi, iya. Perdi ya. Sebelum saya penelitian waktu itu saya konsultasi ya sama Mas Dendi dan Mas Sarwo, dan dari sanalah saya berangkat untuk melakukan penelitian. Lebih ke waktu itu saya lebih ke dokumentasi untuk mendokumentasikan bahasanya. Oke. Itu dalam rangka skripsi atau penelitian dari lembaga? Tidak, waktu itu mungkin kalau yang di universitas sudah pada tahu yang namanya PKM dari Dikti dulu. Oke, baik. Jadi dapat hibah dari sana. Oke, siap. Terima kasih Mas Dian. Silakan Pak Toto dan juga Mas Iko, masing-masing 2 menit ya menjawabnya. Baik, siapa dulu? Mas Iko dulu. Pak Toto aja dulu. Oke, baik. Jadi memang saya ingin menggarisbawahi apa yang dikatakan oleh Pak Ganjar tadi ya, bahwa sebenarnya pemerintah daerah itu lah yang paling punya tanggung jawab ya dalam pengembangan atau pelestarian atau pelindungan bahasa ya. Nah, di dalam draft rencana undang-undang bahasa daerah itu sebenarnya ada beberapa pasal ya. Yang salah satunya adalah menyebutkan bahwa pengajaran bahasa dan pelestarian bahasa gitu ya, itu menjadi tanggung jawab dari pemerintah daerah. Nah, kalau undang-undang itu sudah diundangkan, mungkin saja kita bisa melakukan class action ya, semacam class action atau aksi masyarakat gitu ya, menyurati lembaga peradilan bahwa pemerintah abai terhadap bahasa daerah, padahal itu menjadi kewajiban dalam undang-undang. Cuma sayangnya undang-undangnya belum ada ya. Jadi
agak sulit ya. Nah, mungkin barangkali yang saya sarankan dalam kondisi seperti itu barangkali menggunakan community base aja. Jadi maksudnya bekerja sama dengan guru, tapi mungkin di luar sekolah ya, ekstrakurikuler. Jadi pemangku adat misalnya memilih beberapa orang yang dianggap fasih dan mungkin punya pengalaman mengajar, lalu mengadakan kelas-kelas terbuka untuk guru di jam luar sekolah sehingga tidak menyalahi aturan. Saya kira sih mungkin dari situ nanti lama-lama mungkin Pemda akan tergerak untuk melegalkan ya, karena memang amanat dalam undang-undang dasar kita sudah jelas ya. Tadi Pak Ganjar menunjukkan. Ya, terima kasih Pak Toto. Selanjutnya Mas Iko. Ya, jadi mungkin udah cukup jelas ya untuk Pak Toto. Nah, tapi kalau dari sisi Badan Bahasa nih gitu kan, kalau misalkan nanti Mas Dian nanti PKM lagi di daerah lain atau apa, mungkin bisa juga membantu masyarakat untuk memberikan surat gitu, misalkan kepada Balai Bahasa Bengkulu gitu, maupun Dinas Pendidikan untuk meminta membuatkan entah itu muatan lokal atau apapun kayak gitu. Itu juga bisa Mas kayak gitu. Karena kan yang paling possible sih paling menyurati Balai Bahasa Bengkulu gitu kan, yang nantinya Balai Bahasa Bengkulu yang kantor bahasa. Mohon maaf, kantor bahasa Bengkulu yang akan melakukan advokasi kepada Dinas Pendidikan, karena kan memang sudah supaya berjenjang seperti itu. Soalnya kan juga kalau misalkan ujuk-ujuk misalkan Mas Dian ke dinas juga pasti saya yakin juga nggak digubris gitu kan. Jadi lebih baik melakukan jalur birokrasi gitu kan. Jadi jangan ujuk-ujuk ke dinas atau ke bupati, tetapi bisa juga minta perantara atau bantuan dari Balai Bahasa Bengkulu gitu kan, untuk mengadvokasi atau untuk memberikan saran untuk supaya ayo dong dilakukan revitalisasi atau pembuatan bahan ajar atau apapun, pembentukan komunitas, itu juga bisa banget kayak gitu. Dan kebetulan juga untuk bahasa Enggano ini vitalitasnya kan juga sudah ada, kemudian konservasinya juga sudah ada dari Mas Dendi itu juga. Nah, memang dari kami juga tahun lalu itu juga sempat ada wacana revitalisasi bahasa Enggano ini ya, karena belum adanya bahan ajar muatan lokal itu gitu, dan tempatnya kan juga lumayan jauh ya dari Bengkulunya, itu membutuhkan waktu yang cukup lama juga gitu kan, dan itu juga pasti membutuhkan dana yang besar kayak gitu, dan itu bisa dilakukan dengan menyurati Balai Bahasa Bengkulu ataupun di daerah lain. Kita semua ada ya, jadi mulai dari Aceh sampai Papua, Balai Bahasa maupun kantor bahasa itu ada, jadi bisa mencoba mencari referensi ataupun melakukan advokasi tiap kantor atau Balai Bahasa, yang nantinya kantor atau Balai Bahasa itu yang akan meneruskan kayak gitu, untuk dari sisi birokrasinya seperti itu. Makasih. Ya. Menyambung dari Mas Iko tadi ya, bagi Bapak Ibu yang mempunyai inisiatif, ide, atau gagasan, silakan tuangkan dalam bentuk proposal, mungkin nanti bisa diajukan ke UPT kami, Unit Pelaksana Teknis di tiap provinsi. Kami ada Badan Bahasa, ada UPT di tiap provinsi, misalnya di Jawa Barat nih, silakan nanti konsultasi dengan Kang Yusuf Irawan, tuh ada tuh Kang Yusuf Irawan, misalnya sastra apa yang perlu direvitalisasi itu di Sumedang atau di Tasik gitu, bisa. Nah, misalnya Pak Zafar tadi di mana gitu ada yang perlu, silakan usulkan ke Balai Bahasa atau kantor bahasa terdekat di tempat Bapak Ibu. Jadi tadi sesuai dengan pertanyaan di chat juga bahwa mungkinkah ada kerjasama? Mungkin sekali. Jadi kita bisa membuka kerjasamanya antar perguruan tinggi, komunitas, dan juga lembaga swadaya masyarakat. Jadi kami membuka diri untuk kerjasama itu. Baik, ini waktunya sudah habis, tapi kami mungkin memberi satu kesempatan lagi ke Ita Ristanti untuk menyampaikan pertanyaan atau pernyataannya. Tapi jangan lebih dari 2 menit ya, kami persilahkan. Iya, terima kasih Pak Ganjar. Selamat siang, saya ingin bertanya ke Pak Satuhiko maupun Pak Toto. Saya Ita Ristanti dari YIN Syekh Nurjati Cirebon, Bapak.
sedang melakukan upaya pemetaan bahasa Cirebon. Nah, yang ingin saya tanyakan untuk nanti transkripsi tadi di bagian alur Mas Satwiko tadi sudah disebutkan ada upaya pemetaan. Jadi saya menanyakan hal ini Bapak. Nah, untuk nanti dalam transkripsi gloss yang dari daftar 200 kosakata Swades itu, nanti transkripsinya apakah menggunakan transkripsi dari International Phonetic Alphabet itu, ataukah ada transkripsi fonetis khusus begitu dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa melalui kantor bahasa itu, ataukah seperti apa Bapak? Ataukah kita boleh mengkombinasikan keduanya atau seperti apa? Terima kasih Pak Ganjar. Ya, terima kasih Bu Ita atas pertanyaannya. Silakan dijawab dulu sama Mas Iko ya. 2 menit Mas Iko. Ya, jadi untuk pemetaan bahasa Ibu, untuk di Badan Bahasa ini kita berlaku secara internasional, jadi kita pakai fonetis yang IPA itu, gitu kan, tetap sama, tidak ada perbedaan kayak gitu kan. Dan kalau menyambung tadi Ibu lagi ada penelitian pemetaan bahasa, kebetulan saya pernah baca itu sudah ada disertasi pemetaan bahasa di Cirebon, S3 di UI kalau tidak salah. Itu nanti bisa juga berkonsultasi dengan Pak Toto kayak gitu kan. Karena pada saat kuliah dulu saya pernah ada sidang disertasinya gitu. Jadi kebetulan mungkin itu sudah pernah dilakukan gitu kan, dan Ibu mungkin bisa melihat referensi dari situ juga bagaimana cara untuk melakukan transkripsi fonetisnya, kemudian kira-kira kosakata apa saja selain 200 kosakata Swades yang perlu dipetakan, apa namanya, sisi-sisi apa saja atau misalkan unsur-unsur atau aspek apa saja yang perlu diperhatikan dalam melakukan pemetaan bahasa. Itu juga nanti mencari referensi yang dari pemetaan bahasa disertasi S3 dari UI itu. Ibu. Oh ya, punten mohon maaf Mas Iko, barangkali nama tadi yang dari apa tadi nama yang disertasi tadi barangkali saya boleh nanti japri saja ya Mas Iko dengan Mbak Ita ya. Okay. Atau nanti bisa konsultasi juga dengan Balai Bahasa Jawa Barat, di sini ada Mas Yusuf Irawan dan kawan-kawan dari punten sedikit Bapak, soalnya saya masih menemukan itu baru satu dari UPI, Pak Yayat itu, dan masalahnya pengambilan datanya baru dari mahasiswa, dan mahasiswa itu kan tidak representatif untuk jadikan narasumber begitu. Ya. Terima kasih Bapak untuk menanggapi Pak Toto. Ya, terima kasih Ibu Ita Ristanti ya. Kebetulan karena saya orang UI dan sekarang saya ketua Departemen Linguistik ya, jadi membawahi program studi ilmu linguistik S1 dan S2. Memang yang disebutkan oleh Iko itu betul ya, sudah ada disertasi tentang bahasa Cirebon ya, cukup komprehensif dan dia dapat nilai yang cukup bagus. Nah, kalau Ibu memang berminat, nanti Ibu ini bisa japri saya akan mintakan soft copy-nya kalau ada ya, karena kebetulan di perpustakaan UI kayaknya ada ya. Oh iya Bapak. Nanti kalau misalnya saya unduhkan. Ada nih Pak, pemetaan bahasa Cirebon namanya Pak, distribusi bahasa dan penetapan status, itu judulnya. Di library apa di perpustakaan UI ya? Iya, di perpustakaan UI. Iya. Nanti bisa saya ambilkan Bu kalau Ibu mau. Oh iya Bapak. Nanti saya hubungi via email ke Bapak atau bagaimana? Iya, silakan nanti hubungi via poster ya. Baik, Bapak Ibu. Terima kasih sangat atas partisipasinya dalam seri diskusi daring pelindungan bahasa dan sastra ini. Pertama, kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan antusias Bapak Ibu, dan kami juga mohon maaf tidak bisa menampung semua pertanyaan, pernyataan, baik yang ada di chat maupun yang langsung mengangkatkan tangan. Mbak Erniati, mohon maaf, Pak Widodo, dan kawan-kawan yang lain, Pak Laode yang tidak bisa kami beri kesempatan untuk langsung bertanya, kami mohon maaf. Kemudian kami informasikan juga bahwa materi akan disampaikan via POSL, WhatsApp, atau tautan yang akan kami berikan ya Mas Iko ya. Jadi paparan yang diberikan oleh Pak Toto dan Mas Iko nanti Bapak Ibu bisa peroleh. Kemudian sertifikat akan diberikan sesuai yang terdaftar daring di sini ya Mas Iko ya. Nanti akan kami berikan sertifikat elektroniknya.
Dan nanti jangan sungkan-sungkan untuk berkomunikasi dengan kami untuk sertifikat ini. Dan Bapak Ibu, sebagai informasi untuk minggu depan, tanggal 18, kami juga akan mengadakan diskusi daring lagi. Insya Allah akan menyajikan revitalisasi sastra, lisan dan manuskrip. Narasumbernya tim dari revitalisasi Badan Bahasa dan narasumber dari Universitas Pendidikan Indonesia, Bu Yulianeta. Itu informasi dari kami, dan kami sekali lagi mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu di diskusi daring ini, dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dari kami dan dari saya sendiri sebagai moderator. Terima kasih, selamat berbuka puasa bagi yang wilayah timur, selamat menyiapkan buka puasa wilayah tengah dan barat. Sehat selalu buat Bapak Ibu semuanya, sukses dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.